Kalau misalnya teman-teman diajak untuk naik sebuah kapal, misalnya diajak jadi kru sebuah kapal, terus ini adalah perjalanan selama bertahun-tahun, terus teman-teman nanya sama kapten kapalnya, Cap, kita mau kemana nih? Terus kaptennya nggak bisa jawab. Kira-kira teman-teman mau nggak naik kapal kayak gitu? Kalau saya sih nggak mau. Nah, itu juga yang mungkin akan terjadi ke tim kita kalau seandainya kita sebagai owner, sebagai pimpinan perusahaan, kita nggak tahu ini kapal mau dibawa kemana. Jadi langkah pertama ketika kita akan menentukan dan menuliskan adalah kita harus menentukan visi perusahaan kita. Perusahaan ini mau dibawa kemana. Nah, terus nyari visi ini gimana sih? Kadang-kadang kita males kan ngelihat visi karena entahlah masih kejauhan gitu. Kita fokus aja ke bulan ini, gimana omset bulan ini, gimana target omset tahun ini gitu. Kita punya goal tapi kita nggak punya visi. Nah, kita nggak akan bisa sukses untuk dalam jangka panjang kalau kita nggak punya visi, dan kita juga nggak akan bisa mempertahankan orang-orang terbaik kita untuk tetap stay di company dalam jangka panjang kalau kita nggak punya visi. Jadi visi ini adalah sangat-sangat penting, dan ini adalah tugas kita, kewajiban kita sebagai pimpinan bisnis untuk menentukan visi. Nah, gimana sih caranya supaya penentuan visi ini bisa lebih sederhana? Kalau buat saya minimal banget adalah kita tahu kita mau kemana 5 tahun ke depan gitu. 5 tahun ke depan perusahaan ini mau kita bikin jadi segede apa sih? Itu kita minimal harus tahu jawabannya. Kalaupun kita nggak punya visi buat 10 tahun atau 100 tahun ya, tapi setidaknya kita punya visi 5 tahun ke depan perusahaan ini mau kemana. Perusahaan Anda mau kemana 5 tahun ke depan? Apakah Anda pengen punya 1 juta customer misalnya? Apakah Anda pengen punya omset 1 triliun misalnya? Minimal kita mulai dari situ dulu gitu. Kita tahu 5 tahun ke depan kita mau mencapai apa, goalnya apa. Bagus kalau bisa 10 tahun ke depan, bagus kalau bisa 20 tahun ke depan, bagus kalau bisa 100 tahun ke depan.